Audio Jungle. Sampah di sini, sampah di DKI, sampah di seluruh negeri. Masyarakat DKI Jakarta mengalami kegentingan yang tak mereka sadari. Hidup berdampingan dengan lautan sampah dan polusi, sungguh tragedi. Sampah merupakan salah satu permasalahan lingkungan yang hingga saat ini masih sulit untuk diatasi, khususnya pada ibu kota DKI. Menurut sumber Rahmania tahun 2019, tempat pembuangan sampah terpadu atau TPST Bantar Gebang yang merupakan TPST satu-satunya di DKI Jakarta sudah mulai overload pada tahun 2021. Di sisi lain, pandemi COVID-19 dan penambahan jumlah penduduk juga menambah antrian panjang masalah sampah yang akan datang. Apabila masalah sampah ini tidak ditangani dengan serius, maka dampak yang ditimbulkan akan semakin parah seperti pencemaran lingkungan dan penyakit akan bermunculan. Selain itu, hal ini juga menghambat pada cita-cita SDGs ke-11 tentang kota dan komunitas berkelanjutan. Maka dari itu, kami, tim PKM GFK asal Institut Teknologi 10 November Surabaya menawarkan gagasan Jakarta Smart Island, inovasi pulau cerdas terintegrasi Internet of Things untuk pengelolaan sampah di DKI Jakarta demi mewujudkan cita-cita SDGs pada pengelolaan kota berkelanjutan. Jakarta Smart Island atau JAX Island menawarkan solusi penanganan limbah di DKI Jakarta dengan memanfaatkan pulau damar besar. Dipilihnya lokasi ini karena berada di dekat Jakarta, yaitu sekitar 16,28 km dari pelabuhan terdekat, jauh dari kawasan cagar, dan kondisi topografisnya relatif tidak terjal dengan luas 36 hektar. Gagasan ini dibuat sebagai sarana untuk mengatasi overload di TPST Bantar Gebang dengan proses dimulai dari pemilahan, pengolahan menjadi energi, kompos, maupun bahan industri. Konsep ini mengintegrasikan teknologi modern dengan sistem kendali Internet of Things atau IoT dan Green Environment atau teknologi minim emisi. Sampah yang telah terkumpul dari seluruh wilayah di DKI Jakarta akan diangkut menggunakan kapal Dewi Gendawati yang mampu mengangkut sebanyak 11.257 ton. Proses pengangkutan akan melewati rute perjalanan yang telah ditentukan, sehingga sampah tidak akan mencemari lautan. Setelah sampai, sampah akan dipindahkan ke zona sorting menggunakan conveyor belt. Sampah yang telah sampai pada zona sorting akan dipisahkan menjadi beberapa kategori, yaitu sampah organik, plastik, logam, kertas, dan kaca. Teknologi yang digunakan yaitu sensor proximity induktif untuk memisahkan sampah logam, sensor warna IC/TCS 230 untuk memisahkan sampah plastik, kertas, kaca, dan organik. Selain itu, digunakan program Convolution Neural Network Machine Learning untuk memperkuat akurasinya. Sampah yang telah dipilah akan memasuki proses pengolahan menurut jenisnya. Proses pengolahan terdiri dari proses pengomposan untuk sampah organik, proses pirolisis untuk sampah berbahan polimer seperti plastik, proses pembangkitan listrik tenaga sampah atau PLTSA, dan proses daur ulang. Pada proses pengomposan, sampah organik akan diubah menjadi kompos dengan metode pengomposan IBS Rapid Composting dengan waktu 21 hari. Total sampah yang diolah pada metode ini mencapai 40% sampah organik atau 1.574,84 ton per hari. Proses ini akan dilakukan pada gedung 6 lantai dengan luas 5.600 meter persegi. Selanjutnya, proses pengolahan sampah berbahan polimer seperti plastik dengan cara pirolisis. Pada proses ini, plastik akan melalui tahap insinerasi atau pembakaran yang berlangsung pada suhu 500-800 derajat Celcius. Proses ini akan dibantu dengan 6 tabung reaktor yang dapat mengolah sampah sebanyak 710 ton per hari. Kemudian proses pembangkitan listrik tenaga sampah atau PLTSA. Proses ini memanfaatkan sampah organik dan anorganik. Mekanisme pembangkitan dilakukan dengan dua cara, yaitu proses pembakaran dan gasifikasi. Listrik yang dihasilkan pada proses ini mencapai 3,078 MWh dengan perhitungan tetapan metan 0,55, faktor K 0,554 kWh, dan efisiensi turbin 95%. Proses ini dilakukan di luas lahan 3,68 hektar. Sampah organik juga diolah menjadi pakan maggot lava. Sampah organik yang diolah pada proses ini mencapai 40 ton per hari. Proses ini menempati area 2.800 meter persegi. Tak hanya itu, sampah organik juga diolah menjadi briket sebagai bahan baku proses pembakaran pirolisis dan PLTSA. Proses ini membutuhkan 572,26 ton sampah organik per harinya. Selanjutnya, proses daur ulang.
Proses ini terbagi menjadi daur ulang logam dengan metode pelelehan, daur ulang kertas dengan pembentukan pulp, daur ulang karet dengan menggunakan bioteknologi, dan daur ulang kaca dengan pelelehan. Keberlanjutan dari Jakarta Smart Island didukung oleh adanya ketersediaan air bersih dari hasil pemurnian air laut, akses internet, listrik dari PLTSA, dan bahan bakar solar dari hasil pirolisis. Hasil dari proses pengolahan sampah di Jakarta Smart Island akan disimpan pada bangunan hasil produksi untuk kemudian didistribusikan ke industri terkait. Pada Jakarta Smart Island terdapat bagian administrasi yang mencakup kegiatan administrasi, riset, dan ruang kendali teknik. Berdasarkan hasil perhitungan, dampak ekonomi yang dihasilkan pada Jakarta Smart Island memiliki break-even point yang akan tercapai pada 3 tahun 8 bulan setelah pembangunan selesai, dengan perhitungan omset per tahun 7,7 triliun dan variable cost per tahun 5,6 triliun. Penerapan Internet of Things atau IoT di Jakarta Smart Island digunakan untuk pendataan dan kendali mesin. Admin dapat melakukan input data pada setiap tahapan pengolahan sampah dan mengatur serta mengoperasikan kendali sistem. Masyarakat dapat memantau proses pengolahan sampah dan mengetahui setiap hasil produk yang dihasilkan. Dengan begitu, akan ada efisiensi dan transparansi dalam pengolahan sampah di Jakarta Smart Island. Berikut ini merupakan pihak yang terlibat dalam pengelolaan sampah di Jakarta Smart Island. Dengan langkah strategis mulai dari tahun 2021 yaitu rapat pembahasan, kemudian tahun 2035 yaitu implementasi, diharapkan Jakarta Smart Island dapat mengatasi overload TPST Bantar Gebang dan mengurangi dampak lingkungan dan kesehatan yang mengiringinya. Terima kasih.